Baik Ibu sekalian, ya, saya tidak akan banyak bicara terkait dengan modus. Ya, tadi sampaikan bahwa hampir setiap orang di kita pernah hampir tertipu atau pernah tertipu atau pernah kena model scam. Minimal saudara kita, teman kita pasti pernah kena gitu. Jadi kalau misalnya dibuat buku itu ada 1001 cara untuk menipu orang Indonesia, bukunya laris gitu. Di tempat kami itu, Bapak sekalian, laporan terkait dengan kasus scam fraud per hari itu 1.700 laporan minimal. Saya punya statistiknya dan saya melihat bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa kita menuju ruang digital yang jauh lebih aman. Ini bukan karena faktor misalnya masyarakat literasinya sangat rendah atau pemerintahnya tidak melakukan apapun. Tidak sekedar itu sekalian. Tapi banyak hal ya yang bisa mempengaruhi. Termasuk tadi disinggung masalah THR. Jadi pola laporan di masyarakat itu meningkat, itu sifatnya bisa sangat bergantung momentum. Di tempat kami laporan meningkat itu biasanya menjelang Lebaran, menjelang Natal, dan libur sekolah. Dan modusnya macam-macam. Biasanya kalau menjelang Lebaran dan menjelang Natal itu di traveling dan tiket, laporan tiket palsu dan seterusnya. Nah, ini satu fenomena. Pertanyaannya kenapa sih masih banyak gitu. Nah, sebelum saya menjawab kenapa, yang berdasarkan statistik yang saya punya, saya akan jelaskan dulu bagaimana cara kerja pengawasan di ruang digital. Jadi Bapak sekalian, di dunia itu ada dua rezim filtering konten internet. Ya, ada dua rezim. Yang pertama adalah rezim blacklist, yang kedua whitelist. Blacklist ini, ya, negara penganut prinsip bahwa semua yang ada di internet itu dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini yang kita anut. Indonesia menganut blacklist. Semua boleh. Ibaratnya internet itu sebuah kolam, air boleh mengalir dari manapun masuk kolam. Begitu ada yang kotor, baru diserok. Apa yang terjadi? Apakah bersih? Gak akan bersih. Apalagi kalau kontennya viral. Begitu viral, diserok, yang ada makin viral. Namanya kotoran, butek, diserokin makin butek kolam. Ini rezim blacklist. Jadi semua boleh, konten masuk apa boleh. Ada lagi yang kedua, rezimnya adalah whitelist. Whitelist itu semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Ini contohnya misalnya Cina, Saudi, kemudian beberapa negara-negara yang sangat ketat di Iran. Semua dilarang kecuali dibolehkan. Air yang boleh masuk kolam hanya air yang melalui pipa utamanya, filter. Itu kita sebut sebagai single gateway. Nah, single gateway ini ada satu pipa besar. Kalau di Cina itu ada satu pipa besar, air mengalir melalui jalur pipa utama. Pipa utama ini yang dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN mereka. Di pipa tadi dipasang 3 layer filtering. Ya, dari ada yang menggunakan open source intelligence, OSINT, Avatar, sampai sistem mereka sendiri. Baru airnya masuk ke kolam. Kolamnya lebih bersih nggak? Lebih bersih. Nggak ada orang berani caci maki pemerintah. Nggak ada orang berani nipu. Karena kolamnya bersih melalui filter. Kalau ada orang berusaha nipu melalui jalur filter, pemerintah Cina bisa mengetahui sampai level perangkatnya. Bukan cuma lokasinya di mana. Perangkatnya apa? Siapa? Di mana? Ini model whitelist. Keren banget ya. Tapi apa yang dipertaruhkan? Demokrasi. Kebebasan berekspresi. Pemerintah bisa baca isinya. Isi percakapan kita, isi transaksi kita bisa baca. Indonesia pakainya blacklist. Kolam kita memang kotor. Tapi pemerintah nggak bisa mengakses apa yang kita bicarakan. Percakapan kita via WA, pemerintah bisa baca? Tidak bisa. Saking tidak bisanya, penipu juga pemerintah nggak tahu siapa yang nipu. Dari mana? Perangkatnya apa? Itulah kenapa dua sistem ini pro dan kontra. Indonesia menganut model blacklist. Ya. Itulah kenapa orang berani menipu di Indonesia. Karena dengan blacklist, semua serba anonymity. Ya. Orang dewasa ngaku anak-anak, perempuan ngaku laki-laki. Ngakunya di Jakarta padahal orangnya ada di Papua. Bisa. Blacklist bisa. Di whitelist, no. Anda nggak bisa. Ya.
Ada juga sebenarnya whitelist yang semi whitelist seperti Arab Saudi. Gitu. Mereka menyebutnya bukan single gateway, the garden way. Jadi yang dilarang hanya tertentu. Jadi TV-nya itu dibolehkan misalnya media sosial, tapi tertentu. Kalau di whitelist yang murni di Cina, tidak. Emang bisa Google di Cina? Nggak bisa. Emang bisa Facebook di Cina? Nggak bisa. Kecuali mau di filter. Mana mau platform global US mau di filter. Ini yang membuat kenapa angka-angka statistik terkait dengan fraud, scam, konten ilegal lebih sulit dibentuk. Masalah selalu nanya, kerja pemerintah ngapain aja? Kok jelas ada judul, kok jelas ada proposal, kok pemerintah nggak bisa nangkep? Nah, setidaknya ini bayangannya. Kalau pemerintah mau pakai whitelist, bisa. Kita monitor semua jaringan, termasuk percakapan kita. Bisa. Nah, ini adalah pilihan yang rumit dalam konteks rezim filtering konten internet di dunia. Ya. Nah, yang pertama bisa pemerintah lakukan adalah melakukan intensifikasi pengawasan. Pengawasan itu basisnya apa? Pertama, laporan dari masyarakat, dari institusi. Masyarakat lapor ke pemerintah, ya, ke penegak hukum, dan seterusnya. Kemudian pemerintah punya tim cyber patrol. Kita patroli terus, 24 jam. Kemudian pemerintah punya sistem, melakukan crawling soal apapun, judi online, fraud, phishing, penipuan, di crawling dengan AI. Tentu nggak manual ya. Mesin yang pemerintah pakai tidak manual. Basisnya pakai AI. Dan ini sudah dari 2017 sudah pakai AI. Ketika orang udah mau AI, pemerintah sudah punya sistem berbasis crawling. Tapi kembali lagi, yang di crawling adalah apa? Kolam yang sudah kotor. Di crawling, ya nol lagi. Karena apa? Sumber airnya nggak bisa bersih. Dibersihin lagi. Maka nanti lihat angka tadi. Hasil crawling lah ketemu namanya negative list. Inilah yang kemudian diblokir oleh pemerintah. Entah itu akun, entah itu website, konten dan seterusnya, aplikasi, macam-macam. Oke. Ini pemerintah punya tim ini, yang saya bilang tim bangkrut. Dia patroli 24 jam. 3 shift, Sabtu Minggu aja masuk. Lebaran aja ada timnya. Untuk jumlahnya ratusan orang. Terus sekarang jumlahnya 300-400 orang. Kita monitor konten. Tapi kembali, kita melakukan patroli di kolam yang kotor. Kita bersihkan, ada kotoran, masuk lagi kotoran, terus. Tapi kalau nggak dibersihkan, jauh semakin kotor. Ada tim yang ngurusin anti-hoax-nya. Kita punya lab forensik tersertifikasi di kita punya mesin basis AI dan lain-lain. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hasil crawlingannya tadi. Di crawling ketemu aku. Sepanjang 2 tahun aja 3 juta kotoran sampah jadi. Ini hanya setahun. Kelihatannya angkanya besar. Wah, kelihatannya hebat nih kinerja pemerintah hasil crawling. No, saya bilang ini bukan angka besar, bukan kinerja. Ini adalah statistik keprihatinan kita. Ini bukan prestasi, sama sekali bukan prestasi. Saya nggak mau bilang bahwa ini prestasi pemerintah. Kelihatannya gede, tapi tidak. Angkanya bisa jauh berkali-kali lipat. Buktinya gampang, Bapak Ibu lihat aja di medsos. Masih banyak kan konten orang nipu, pornografi, dan seterusnya. Masih banyak. Ini angka-angka yang menggambarkan keprihatinan kita. Ini darurat. Lihat dari konten internet. Ini di sosial media, ya, di Meta, di Perseri. Angkanya tak pernah menunjukkan ada tanda-tanda turun. Jadi kalau semakin banyak yang berhasil konten, ini saya ngambil contoh periode 1 tahun. Angkanya nggak akan pernah habis. Terus saja jumlahnya. Ini laporan-laporan di sosial media. Lihat, ini angkanya. Perjudian masih dominasi, masih paling banyak. Ini bukan data rahasia, jadi Bapak Ibu boleh minta datanya. Nggak ada rahasia. Ini kalau kita bicara fraud, scam, penipuan di sini. Total laporan 839.000 dari 2024 sampai 2026. Bayangkan, angkanya artinya lebih dari 1.700 laporan per hari masuk ke Komdigi. Ini kita bersihin semua. Dan kebanyakan orang ketipu di mana? Dijual beli online, di transaksi. Angkanya tinggi sekali, 574.000. Berarti ada yang salah di sistem verifikasinya.
Ya. Baru sisanya lain-lain impersonation dan lain. Ini statistiknya ada. Statistiknya ngambil dari mana? Dari layanan kami, cekerkin.ai. Mungkin Bapak Ibu pernah pakai layanan ini ya. Jadi di layanan ini, masyarakat, kita bikin platform ini karena masyarakat bingung. Kalau saya rugi uang 200.000 dalam transaksi belanja online, kalau Bapak Ibu terjadi seperti itu, Bapak Ibu akan lapor polisi atau apa? Bapak Ibu beli barang nih, rugi 200.000 karena ditipu. Kecil kemungkinan Bapak Ibu lapor ke penegak hukum. Makanya kita bikin platform ini. Mereka lapor ke sini. Masyarakat lapor ke sini berbondong-bondong. Melapor ke sini, rekening dilaporkan. Begitu rekening dilaporkan oleh masyarakat, rekening tadi menjadi sebuah database yang bisa diakses oleh publik. Nah, kalau saya mau transfer, saya nggak tahu nih penerima transfer saya valid apa enggak. Saya cek di situ, cek sekarang. Saya masukin nomor rekeningnya, muncul di sini. Rekening pernah dilaporkan 5 kali, 10 kali untuk kasus apa? Bisa kecegah di sini. Kalau kita sudah terlanjur tertipu, lapor di sini. Minimal korban berikutnya bisa tahu, bisa cek sih. Dan bisa juga datangkan rekening. Ini kalau Bapak Ibu UMKM, supaya transaksinya terverifikasi, rekeningnya data di sini. Nanti dapat QR code. Kalau orang nanya ini jualan ini gimana, kami memastikan ada asli apa enggak, kasih QR code-nya. Nanti QR code-nya di-scan langsung terhubung ke sistem kami bahwa ini adalah penjual terverifikasi. Ini ada di milik Komdigi, misalnya. Sebelumnya aja, masih yang sebelumnya. Ya. Di layanan Komdigi, jumlah hit akses ke cek rekening per bulan itu 21 juta. Artinya banyak yang pakai. Per bulan 21 juta hit. Nah, ini berdasarkan laporan, kebanyakan orang ketipu dari mana? Aplikasi apa yang bikin banyak orang tertipu? Masih nomor 1 adalah WhatsApp. Ini periode dari 2017 sampai 2025. Baru yang lainnya tertipu di Instagram dan seterusnya. Ini aplikasi messaging dan sosial media yang dijadikan sarana oleh para fraudster untuk melakukan penipuan. Angkanya cuma tinggi di WhatsApp. Ini kalau jadi di cek rekening itu tidak hanya rekening ya Bapak Ibu sekalian, bisa juga e-wallet, bisa juga kripto, bisa juga kris. Ya, ini angka terakhirnya dan jumlahnya. Ini database-nya. Ini jumlah laporan. Kenapa 2020-2021 tinggi dibanding 2022 sampai seterusnya? Karena ini periode COVID. Ya. Ketika semua orang bermigrasi digital, laporannya tinggi sekali. Karena semua, dan mayoritas laporannya adalah laporan penipuan alat kesehatan, masker, obat COVID, dan seterusnya. Ini 2020-2021. Dan mayoritas orang malah sudah datang ke kantor polisi. Kita rugi 300.000, datang ke kantor polisi berapa taksinya, berapa lama nunggunya, belum lain-lainnya. Kalau di sini tidak masuk sih. Database-nya biar masuk sih. Ada layanan yang kedua, aduan nomor.id. Kalau nggak sempat ketipu, tapi nomornya pakai tipu, nomor ini lapor di sini. Di aduan nomor ini, nomor-nomor seluler yang dilaporkan, kita blokir. Dari laporan itu diterima, dan kita verifikasi, paling lama 24 jam nomor GSM-nya kita blokir. Dan nggak berapa lama setelah nomor GSM yang kita blokir, nomor WA-nya kita blokir. Minimal kita bantu juga. Nah, ini angkanya ya. Ini layanannya ada di aduan nomor.id. Semenjak 2024, kami blokir nomor-nomor GSM, jumlah nomor GSM yang dipakai nipu semakin menurun. 2024, 62.000 nomor GSM yang kita blokir, 2025 turun 42.000, 2026 ini masih turun lagi 8.000. Karena begitu kita blokir, nggak bisa lagi diaktifkan nomornya. Ini yang kita lakukan di aduan nomor.id. Jadi kalau dulu, sebelum ada aduan nomor.id, orang mau ngelaporin nomor seluler, ngelapornya dulu via Twitter zaman dulu. Kemudian kita bikin platformnya, udah masukin aja ke sini. Di Komdigi juga kita punya layanan untuk cek PDF. Kalau sistem menerima dokumen berupa kontrak, invoice, apapun, cek PDF-nya di Komdigi. Ada verifikasi PDF, bisa dicek di Google. Dicek, langsung ketahuan bahwa dokumen PDF ini asli, ditandatangani secara real oleh siapa, waktunya kapan. Karena di Indonesia sekalian, jumlah tanda tangan, jumlah dokumen dengan tanda tangan digital, ya salah satunya PIDA penyedianya, jumlah dokumen yang tanda tahun 2023-2024 1 juta dokumen ditandatangani secara digital.
Dan itu termasuk VIDA salah satu yang terbesar yang menyumbang dokumen bertantangan digital. Jumlah kerjasama juga meningkat banyak. Yang datanya apa saja, itu macam-macam, ada ijazah. Nah, dokumen-dokumen tadi diceklah ke verifikasi PDF. Nanti muncul, oh ternyata ini dokumennya benar. Yang tanda tangan siapa, timestamp-nya, waktunya kapan, dan seterusnya. Ini milik Komdigi saat ini. Nah, ke depan kita sedang bikin aplikasinya cekdokumen.id. Nanti kalau Bapak Ibu menerima dokumen via WA, Bapak Ibu tinggal share tuh apps-nya aja. Share tuh cek apps-nya cekdokumen.id. Langsung muncul. Ini valid, didatangani oleh siapa. Ya, ini sedang dikerjakan aplikasinya. Oke, next. Komdigi juga sebenarnya tadinya mau mengeluarkan ini aplikasi call center verify. Ini Bapak Ibu kalau ngerti Yellow Pages, tahu nggak Yellow Pages? Ya, yang mudah-mudahan kan belum tahu. Yellow Pages tapi isinya call center yang sudah diverifikasi oleh Komdigi. Dan tidak hanya nomor telepon. Di sini ada nomor telepon, ada alamat email, alamat WA, alamat fisik, ya, dan seterusnya. Dan di situ tidak hanya untuk call center layanan perbankan, mau cek call center migacuan, call centernya jalan tol, apa semua ada di sini call center. Kenapa kita bikin ini? Karena ada satu platform aplikasi traveling, ya, tiket. Datang ke kamu cerita, setahun tuh lebih dari 5.000 customernya tertipu call center palsu. Dia mau batalin tiket, nyarinya di Google dong. Nyari call center, atau cari di Twitter. Call center resminya bank ini, atau call centernya aplikasi ini. Muncul, isinya menipu semua. Lalu kemarin ada case, nyari di ChatGPT, ternyata ChatGPT salah, dia ngasih no. Call center penipu. Mau kemana? Makanya daripada nyari di search engine, kita pikirkan aplikasinya. Silakan ke aplikasi ini. Kita mau nyari call center apa? Kampus apa? Ada semua. Ada di App Store, ya, ada di Play Store. Ini mungkin sudah setahun lebih. Ya, ini kerjasama dengan Komdigi. Saya bilang dengan Komdigi. Ya, makanya nama developernya masih nama saya pribadi karena masih banyak ke Komdigi. Ya, tapi ini adalah bagian dari upaya Komdigi untuk menekan jumlah browser dari sisi call center. Oke, next slide. Nah, ini keinginan kami Komdigi. Kita harus punya database blacklist nasional. Isinya semua daftar hitam, nomor rekening, nomor GSM, nomor kripto, address, dan seterusnya. Database ini ya sumbernya dari macam-macam, dari cek rekening, dari manapun. Ini nanti bisa diakses oleh siapapun, oleh fintech, oleh bank, oleh marketplace. Sehingga ketika misal contoh nomor rekening yang dipakai untuk nipu, sudah berhasil pakai untuk nipu, dia mau transaksi di tempat lain nggak bisa, ke-reject. Dia mau beli falas ditolak, dia mau beli di marketplace ditolak, dia mau ngajukan fintech ditolak, dia mau beli produk tertentu ditolak gitu. Karena rekening ini sudah masuk database nasional. Termasuk NIK. Ini NIK yang pernah pakai nipu. Ketika dia buka di bank lain, dia buka di nomor seluler tempat lain dan seterusnya. Datang ke hotel, ini NIK-nya blacklist. Nah, itu semua akan ada dalam sebuah daftar hitam nasional. Ya. Semacam slick, ya, tapi isinya database penjahat. Ini harapannya. Pemerintah ingin menyiapkan itu. Karena data itu sebagai besar sudah ada. Ya. Nah, nanti semua bisa mengakses. Ada search engine yang bisa di-search. Ya, kalau sekali dipakai untuk berbuat jahat, keblok di mana pun nggak bisa. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Next slide. Nah, ini mitra kita yang sudah mengakses database yang tadi. Yang back, coba di backlog yang tadi. Nah, back yang slide sebelumnya. Nah, database ini sudah ada posisinya, tapi belum lengkap. Ya. Baru ada nomor rekening, nomor GSM, IP address, mungkin ada akun, ada nama domain. Nah, yang next yang tadi, nah ini mereka sudah mengakses ke kita, sudah terhubung via API, dan kita kasih database gratis. Ya, nggak perlu pakai integrasi. Kan banyak nanya, gimana caranya kita mau akses ratusan ribu database tadi, rekening, kemudian banyak nanya kan. Saya jawab, ini Anda tanya, mau saya jawab dengan prosedur resmi apa prosedur kami? Prosedur resminya gimana? Kalau resmi, berkirim surat ke menteri, nanti menteri dispok ke dirjen, dirjen ke direktur, direktur ke ketua tim ke PIC, PIC ke staf, baru Bapak akses. Nggak tahu berapa bulan.
Itu pun belum tentu kamu setujui, disuruh bikin MOU dulu, bikin MOU-nya dulu 6 bulan, baru jadi baru bisa akses. Tapi kalau mau pakai prosedur kami, yang di luar prosedur birokrat, berkirim surat aja via WA saya, kirim hari ini, 3 hari kemudian kami kasih akses. Dan Vida sudah punya akses ke database kami, sehingga Vida bisa memverifikasi juga calon pelanggannya, apakah rekeningnya pernah masuk blacklist kami. Ini yang kami lakukan. Ini masih banyak sebenarnya. Ini mitra-mitra kami yang mengakses database blacklist kami. Oke, next. Nah ini yang harus kami sampaikan ya, bahwa kendala di pengawasan dalam digital itu pertama ya anonimitas akun ya. Di internet itu ada dua yang bisa dilawan, anonymity dan borderless. Anonimitas dan tanpa batas wilayah yang ada. Anonimitas jelas hanya orang bisa bikin akun. Kita cari di internet aja. Pakai mesin pencari Google, kita cari KTP dan KK, muncul semua KTP dan KK. Bukan gambar, bentuknya PDF bisa, muncul semua bentuknya. Kita tinggal registrasi kartu seluler, kita pakai itu, makan ini itu. Kemudian messaging platform sharing dulu. Ya, kalau sudah via sharing, misalnya ada orang ketipu investasi ilegal atau penipuan, kadang-kadang dia share di grup kan. Nah, sharing informasi via grup tadi tidak bisa terdeteksi oleh patroli kami. Karena itu end-to-end encryption, nggak bisa. Kalau sharingnya via sosial media di akun, tim kami sekarang bisa detect, oh ini ada fraud, oh ini ada phishing. Gitu. Tapi kalau sharingnya udah antar grup, nggak bisa detect. Pemerintah nggak tahu. Ini juga benar. Borderless jelas. Ya. Mereka pakai VPN, pelakunya dari Kamboja, dari Myanmar, dan seterusnya. Atau dari pelakunya dari Kalimantan, korbannya di Jakarta, dan seterusnya. Kemudian reproducibility, headingnya konten ya, begitu diblokir ya tinggal direproduksi ulang aja, itu mudah, tinggal copy paste, di delete akunnya bikin akun baru, di delete kontennya bikin konten baru. Kemudian yang berikutnya adalah amplifikasi algoritma. Nah, ini yang begitu algoritma dari sosial media mendetek bahwa ini informasi yang terpercaya, dia akan terus nyebarin terus. Misalnya orang percaya dengan sebuah investasi, kemudian orang kasih pujian, ini bagus investasinya. By sistem algoritma akan mendeteksi bahwa ini adalah konten yang direkomendasikan untuk diakses. Sementara di perilaku kita di search, kita searchnya investasi menguntungkan, sama algoritma dikasih. Padahal itu investasinya ternyata ilegal ataupun fiktif misalnya. Tapi tadi aplikasi algoritma, terus korbannya makin banyak. Begitu semua bilang bahwa ini investasinya ilegal atau nggak benar, baru algoritma juga ikut bantu nutupin terus. Ini aplikasi algoritma. Makanya Menteri Kamu kemarin bicara tentang keterbukaan algoritma untuk platform. Karena kita nggak pernah tahu di belakang. Kalau dalam istilah AI itu ada namanya black box problem. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di source code-nya. Kemudian multiple akun, multiple platform. Kalau orang nipu di TikTok, keblokir, dia pindah nipu ke Telegram, nipu ke Instagram, udah terus aja keblokir, pindah lagi terus. Karena multiple platform, orang Indonesia paling senang punya sosial media kok. Penegakan hukum ya, saya nggak mau panjang lebar, tapi jelas penegakan hukum itu menjadi kunci. Kita tuh bersihin di kolam, yang waktu di bawah. Kalau di atasnya nggak dibersihin, nggak akan bisa. Gitu. Nggak akan bisa. Nah, tentu pertanyaannya, Om Diki ngapain aja? Pajak saya dipakai untuk apa oleh Om Diki? Gitu. Pertanyaan selalu begitu. Karena apa? Nggak bisa hulu ke hilir. Kemudian yang kedua tadi, faktor literasi, kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat datang, bahkan datang ke kami, dia tertipu. Datang ke kami, dia masih yakini bahwa dia tuh nggak tertipu, ini cuma transaksi belum terbayar. Gitu. Tapi datang melapor ke Ibu. Kita jelaskan, Bu, ini penipuan. Dia sudah kerja 20 tahun, nabung, begitu pensiun, uang pensiunnya ditipu. Ya, fraudster, scam, love scam, macam-macam tadi. Tapi dia merasa bahwa ini orangnya Anda, ini benar kok, gitu. Itu tadi, karena apa? Dia keyakinan. Basisnya keyakinan tanpa verifikasi, tanpa bukti ya, tanpa keyakinan. Sampai mohon-mohon, Pak ini itu benar. Saya bilang enggak, ini banyak lapor seperti ini sudah banyak tempat kami. Ya, banyak sekali. Ada, dan tidak ada kaitan dengan literasi, itu tidak ada kaitan dengan pendidikan. Boleh saya boleh nggak? Ada beberapa profesor kena tipu. Wakil menterinya dulu ada yang kena tipu.
ustadz, ada banyak nanti, padahal mereka dokter, profesor. Ini tidak ada kaitan dengan pendidikan. Ini benar-benar literasi yang berkaitan dengan security awareness. Dan itu bisa kena siapapun. Ya. Bahkan tim saya yang setiap hari nulisin, mungkin pernah kena tipu. Tim saya bayangkan, yang setiap hari mau verifikasi laporan, kena tipu. Ya meskipun tipu cuma 1 juta gitu. Tapi dicaci maki satu kantor bertahun-tahun gitu. Karena kerjaan kami ngurus ini. Nah ini yang satu hal yang nggak bisa kita lawan. Baik, Bos sekalian, dari saya cukup ya.